Yang kita lihat di atas ada periode 1 sampai 7, ada investasi awal 1 miliar, arus kas bersih atau CF 200 juta, 300 juta, 350 juta, 400 juta, 450 juta, 500 juta, dan 550 juta. Diskon rate-nya 12%. Maka kita mencari nilai NPV sama dengan NPV buka kurung diskon rate-nya 12%, titik koma, arus kas dari 200 juta sampai 550 juta, tutup kurung, tambah investasi awal min 1 miliar. Enter. Nilainya 678 juta 509 624.000. Jadi itu bagaimana menggunakan NPV, karena NPV-nya positif atau bisa disebut NPV lebih dari 0. Maka proyek ini layak dilakukan atau kafe ini layak dilakukan. Sekarang masuk ke case study 2, belajar bisnis transportasi speedboat. Untuk pemahaman kelengkapan NPV, kita akan uji apakah layak atau tidak. Maka kita lihat cash flow-nya. Nah, di sini arus kasnya atau cash flow-nya selama 5 tahun. Periodenya selama 5 tahun. Dan pengeluaran awalnya 3 miliar. Di mana tahun pertama 600 juta, tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, tahun kelima 800 juta, dan diskon rate-nya adalah 14% per tahun. Sekarang kita masuk ke Microsoft Excel. Di sini ada periode investasi awal, arus kas bersih atau cash flow-nya, dan diskon rate-nya. Periodenya 1 sampai 5 tahun. Investasi awalnya itu min 3 miliar. Arus kas bersih atau cash flow-nya 600 juta, 650 juta, 700 juta, 750 juta, dan 800 juta. Dan investasi awalnya min, karena itu pengeluaran. Diskon rate-nya 14% per tahun. Sekarang kita mencari nilai NPV sama dengan NPV buka kurung rate-nya 14%, titik koma, arus kas dari tahun pertama sampai tahun kelima, tutup kurung, tambah investasi awal, yaitu min 3 miliar. Enter. Nah, jawabannya 641.495.116. Yang kita lihat hasilnya negatif, jadi NPV-nya kurang dari 0. Maka artinya bisnis atau proyek speedboat tidak layak berdasarkan metode penilaian investasi NPV. Sekarang kita masuk ke studi ketiga, yaitu menilai kelayakan investasi kelayakan tambang lewat NPV, dan sebelumnya tambang masih dalam tahap eksplorasi, dan kita lihat periodenya 10 tahun. Investasi awal yaitu minus 100 juta, dan di sini tanda minus karena ini pengeluaran. Dan di sini arus kas dibagi menjadi 2 plan, yaitu atau 2 rencana, yaitu plan A dan plan B, dan diskon rate-nya 14%. Kita harus mencari total dari masing-masing cash flow, yaitu plan A dan plan B, dengan menggunakan formula sama dengan sum
buka kurung dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, dan enter. Sekarang kita mencari total cash flow dari plan B menggunakan formula yang sama dengan sum, buka kurung tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, enter. Di sini kira-kira total dari cash flow A dan cash flow B hasilnya sama, yaitu Rp158.500.000. Dan sekarang kita menguji mana plan atau rencana cash flow yang menguntungkan, yaitu kita menggunakan metode NPV sama dengan NPV buka kurung 14%, titik koma dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, tambah investasi awal. Nah, jadi plan A hasilnya itu positif Rp2.533.932. NPV untuk plan B-nya sama dengan NPV buka kurung rate 14%, titik koma arus kas dari tahun pertama sampai tahun terakhir atau tahun ke-10, tutup kurung, tambah investasi awal. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk plan B hasilnya itu negatif min 15.761.1627 rupiah. Jadi bisa dilihat yang positif itu plan A. Jadi rencana berdasarkan net present value-nya yang harus diterima adalah yaitu menggunakan rencana plan A. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.